apakah doa Yabes cocok untuk saya? Atau mungkin cuma cocok buat orang-orang yang lain yang lebih baik dari saya. Orang-orang lain yang lebih setia dari saya. Harus dicek dong. Ya. Kita minta berkat daripada Tuhan kepada Yabes. Tetapi kita tidak menempatkan diri kita secara rohani. Seperti Yabes. Saudara, maka itu semua mubasir. Itu semua tidak ada artinya. Itu sebab perlu dicek. Kenapa Yabes, orang yang tidak terpandang, orang yang tidak masuk dalam hitungan umat Allah, bisa dikatakan oleh Tuhan. Itu istimewa, pasti istimewa. Tidak sembarangan ini orang. Ya, itu sebab para kekasih, saya ingin mengajak Anda dalam tempo yang singkat ini untuk mengecek apakah doa Yabes cocok buat saya, cocok buat saudara. Kalau menurut saudara sebaiknya cocok apa tidak? Ya, sebaiknya cocok apa cekcok? Cocok, ya. Jadi saudara harus yakin, Tuhan, kalau Yabes bisa kau beri, hamba juga pasti hamba bisa kau beri juga. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, itu sebab dalam 1 Tawarikh pasal yang keempat ayat 9 dan ayat yang ke-10, mohon dibuka pada Alkitab saudara. 1 Tawarikh pasal yang keempat ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, para kekasih. Kita melihat di sini tentang Yabes, ya saudara. Yabes adalah seorang yang istimewa karena kelahirannya tidak baik, ya saudara. Bila saudara melihat judul dari pasal 4, keturunan Yehuda dari cabang lain. Loh, cabang apa lagi? Jadi dia bukan Yehuda yang tenanan, yang asli, yang orisinil, ya, dengan DNA darah yang Yahuda benar, tetapi dari keturunan Yahuda dari cabang lain. Ya, jadi saudara mesti tahu, memang dia boleh menyebut dirinya sebagai Yehuda, tetapi dia tidak beneran Yehuda. Saudara tahu Yehuda ini ada cikal bakal daripada raja-raja Israel yang bertakhta. Ya saudara, itu kebanyakan dari suku Yehuda. Para kekasih, nah dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, mari kita akan baca dengan suara yang nyaring. 1, 2. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ulangi yang terakhir. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Dikabulkan. Saudara, heran, ajaib. Saudara, apakah asal semua orang minta dikabulkan? Sudah jelas tidak. Tetapi Yabes istimewa. Saudara yang kekasih, ya, bila saudara melihat dari cabang lain, ini artinya dia satu tidak bakal memiliki kesempatan dipilih untuk menjadi raja. Dia tidak mempunyai hak kerajaan. Saudara yang kekasih, lihat Tuhan itu begitu berbelas kasih. Bahkan pada orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tidak mempunyai hak kerajaan sekalipun. Saudara, dari keturunan orang tuanya Yabes, saudara, ini adalah dari cabang Yehuda yang lain. Jadi satu, secara keturunan di hadapan hadirat Allah tidak bakal Yabes menjadi pejabat, menjadi orang yang tinggi pangkatnya, apalagi menjadi raja. Itu satu. Kedua, ketika saat dia lahir, ibunya mengalami proses pendarahan yang hebat dengan penuh kesakitan. Semua wanita dengan kesakitan melahirkan, bersalin dalam kesakitan.
Saya yakin ibunya Yabes ngerti dan sadar. Tetapi dia sedang mengalami kesakitan yang lebih dari biasa. Dia mengalami sesuatu kecelakaan pada proses persalinan. Dalam kesakitan, dia memberi nama, aku melahirkan dia. Bukan, aku melahirkan anak ini. Tapi dia berkata, aku melahirkan dia dalam kesakitan. Yabes. Saudara. Jadi saudara tahu, secara hierarki ilahi, garis keturunan, tawarikh, tidak ada kesempatan Yabes untuk menjadi seorang yang hebat. Dua, dari proses kelahirannya, dia sudah setengah menderita kutukan dari ibunya sendiri. Saudara yang kekasih, jadi dari sini, dari dua aspek ini, Yabes tidak mungkin dapat yang baik. Ketika dia besar, dia mendengar dari cerita keluarganya, proses kelahirannya, dan diberitahulah kepada dia, ibumu setengah mengutuki kamu. Jadi Yabes berkata, pantas aku selalu gagal, pantas aku tidak berhasil, pantas aku seorang yang terbuang. Saudara, itu sebab dia cuma ada satu alamat untuk mengubah nasibnya yang buruk, untuk mengubah segala sesuatu yang sudah terjadi. Dia sudah terlanjur lahir, dia sudah besar dan dewasa, sudah berkeluarga. Mau bikin apa lagi? Apakah dia harus kembali lagi dan dilahirkan menjadi satu kelahiran yang bagus dan normal? Tidak mungkin. Jadi dia datang kepada Allah Yehova. Itulah alamat yang tepat. Bila mana saya dan saudara mengalami sesuatu keterlanjuran yang jelek. Bila saya dan saudara mengalami sesuatu keterlanjuran yang sudah tidak baik, sudah tidak bisa dikoreksi untuk jadi baik, tidak bisa lagi pick up untuk menjadi baik. Saudara, saya yakin dalam hatinya Yabes, dia duka cita yang luar biasa. Itu sebab dia datang kepada Allah Israel. Itu kalimat penting, saudara. Apa maksudnya dia datang kepada Allah Israel? Karena memang aku bukan dari Israel asli, bukan dari Yehuda, salah satu suku Israel asli, bukan. Tetapi aku percaya kepada Allah Yehova. Jadi aku mau datang kepada Allah Israel, supaya Allah Israel mengoreksi hidupku, memperbaiki nasibku yang jelek. Itu sebab kenapa aku selalu berusaha, tidak berhasil, selalu rugi, sakit-sakitan, keluargaku berantakan tidak karuan. Itu sebab aku minta supaya Tuhan Allah Israel memperbaiki, merenovasi, merehabilitasi, supaya aku mempunyai hidup yang luar biasa. Itu sebab dia datang kepada Tuhan dan dia berdoa. Doa yang sama yang kita nyanyikan saben kali. Dan yang terakhir tadi kita nyanyikan juga. Saudara, kata-kata doa ini sungguh sangat mengharukan. Coba tengok. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kenapa? Karena dia miskin. Karena dia terlunta-lunta. Karena dia tidak punya penghasilan yang cukup. Dia hanya cukup makan saja. Dia tidak bisa mempunyai harta tabungan dan lain sebagainya, properti. Dia tidak bisa memiliki. Para kekasih. Itu sebab doanya mirip dengan doa kita saben pagi. Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Kenapa? Karena kita merasa kekurangan. Itu sebab kita perlu melihat apakah aku mempunyai ciri yang sama dengan Yabes. Kalau aku mempunyai ciri negatif yang sama dengan Yabes, dan aku datang kepada Allah Israel yang benar, yang bisa mengubah nasib manusia, aku yakin pasti aku berubah nasibnya menjadi bagus dan luar biasa. Amin. Yang kedua, dan memperluas daerahku. Saudara yang kekasih, siapa sih yang tidak kepingin dari tanah 10 meter persegi, tanah 6 meter persegi, atau 50 meter persegi diperluas? Semua orang kepingin.
Jadi dia ingin diberkati berlimpah-limpah. Dia ingin supaya daerahnya dia makin luas. Entah daerah di mana dia keliling bisnis, entah di daerah di mana dia bercocok tanam dengan pegawainya, atau lain sebagainya. Dia ingin daerahnya, ya, dominionnya dia makin luas. Dan yang ketiga, dan kiranya. Saudara, kata kiranya itu hebat loh, ya. Kiranya itu menjatuhkan hati Tuhan. Katakan, kiranya Engkau Tuhan, itu sesuatu kerendahan hati kita. Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kenapa pakai kiranya? Karena aku sebenarnya nggak berhak. Sebenarnya aku tidak punya hak untuk minta diberkati berlimpah. Tetapi kiranya Engkau berkemurahan kepadaku Tuhan. Dan memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memperluas daerahku. Karena sesungguhnya aku tidak punya sejengkal tanah pun untuk bisa memperluasnya. Aku tidak punya uang, aku tidak punya angkatan perang untuk aku mempunyai daerah yang lebih luas. Dan yang ketiga, kiranya tanganmu menyertai aku. Apa sebab pakai kiranya? Karena aku tidak punya hak untuk kau istimewakan Tuhan. Tanganmu kepada umat Israel, umat pilihan. Kalau seumpamanya, kiranya Engkau mau memberikan tanganmu di atas aku. Luar biasa. Aku bisa dimasukkan menjadi orang pilihanmu Tuhan. Kalau saudara berdoa, kalimat kiranya ini penting sekali. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa saudara sebenarnya tidak berhak. Saya sebenarnya tidak cocok. Tetapi saya berkata, saudara berkata, kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba, mengampuni dosa hamba. Dan yang terakhir, dia berkata apa? Dan melindungi aku daripada malapetaka. Karena malapetaka menghasilkan kesakitan. Melindungi aku dari malapetaka, sehingga aku tidak mengalami kesakitan. Saudara yang kekasih, itu sebab rendah hati adalah cara orang yang merasa terbuang, berdosa, tidak layak untuk bisa dapat dari Bapa di sorga. Amin. Itu sebab kita tidak boleh berdoa dengan memaksa Tuhan. Tuhan, Engkau pasti, Tuhan harus, Tuhan. Kalau tidak, saya malu loh Tuhan. Saudara, itu doa tidak bagus. Doa yang bagus seperti Yabes. Itu sebab cocokkah kita untuk menerima seperti Yabes menerima? Kalau doanya saja beda. Kalau hidup saya saja beda dengan Yabes. Saudara, itu sebab penting sekali anak-anak Tuhan. Mari kita cek. Apakah aku mempunyai kerendahan hati? Apakah aku mempunyai kesadaran siapa aku? Sama seperti Yabes sadar siapa dia. Saudara, kalau saya dan saudara menyadari siapa kita, maka kita datangnya juga kepada Tuhan beda dengan rendah hati. Amen. If you and I have a surrender life, and we surrender all to God, and we ask Him to have mercy to whatever we have been born here on this earth. And that's why we ask all the mercy and the grace of God. Kiranya Tuhan, let your grace, let your mercy God to be poured upon me. Sama seperti Yabes. Kalau saya dan saudara minta hal yang sama, maka kita cocok sama seperti Yabes. Kalau kita cocok sama seperti Yabes, itu perjanjian lama. Semua katakan, apalagi di perjanjian baru ini, saya akan menerima lebih dari Yabes dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Itu sebab para kekasih, doa ini selalu hebat ya. Doa ini selalu hebat. Itu sebab para kekasih dalam 1 Tawarikh 4 tadi ayat 9 dan 10 kita sudah melihatnya ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ayo kita harus cocokkan dengan pribadi Yabes. Orang yang sungguh-sungguh
merasa terbuang, tersisihkan, dan tidak mempunyai satu platform, tidak mempunyai satu pijakan untuk layak, untuk berkenan menerima. Makanya dia selalu merendahkan diri, kiranya. Dan saya yakin bila kita berdoa dalam kerendahan hati, Tuhan berkata, pasti aku berikan kepada kamu. Amin. Manusia memang tanda tanya, kiranya. Tuhan tanda seru, pasti. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, marilah kita akan memeriksa kalimat daripada doa Yabes. Doa Yabes disebutkan memang Yabes ini dilahirkan dalam kesusahan, kesakitan. Saya menamakannya sebagai si Soro. Soro itu apa? Susah, Soro. Si Soro, sorrowful. Si Soro, sorrowful. Si Soro yang benar-benar sorrowful. Benar-benar Soro. Ya, jadi kelihatannya ada pertautan saudara antara bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Ya, Soro, sorrowful. Ya, jadi sama. Ya, sama-sama artinya jelek. Ya, sangat susah. Orang yang soro banget. Uripe soro. Ya, nah itulah dia. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saudara, kata memberkati itu disebutkan dalam perjanjian lama dengan dua kata, kafat dan kafea. Saudara, kafat ini berasal dari kafea yang artinya dimomoti, diberati. Umpamanya keranjang, ya, atau kita punya bahu diberati, kafea. Dimomoti dengan kekayaan, hormat, dan kemuliaan. Itu namanya berkat. Jadi kalau saudara dan saya hanya kelewatan uang saya. Wah, saya ini hidupnya cuma kelewatan. Saya cuma pakai untuk saya. Untungnya bisa saya makan. Saya hanya untung makan saja. Ini cuma kelewatan saja. Itu bukan berkat. Berkat adalah kafea, dimomoti, dimuati, diberati dengan berkat dan kehormatan. Jadi seorang yang diberkati sesungguhnya adalah dia hidupnya dimuati dengan kemuliaan dan kehormatan. Kekayaan, kehormatan, kemuliaan. Komplit sekali. Jadi kafat atau kafea artinya diberati dengan kekayaan, hormat, dan kemuliaan. Menurut saudara ini bagus apa tidak? Jadi yang diminta oleh Yabes ini hebat loh saudara. Bukan keuntungan, bukan sejumlah besar harta emas, perak, atau uang, atau palawija hasil pertanian. Yang diminta oleh Yabes adalah kafat dan kafea. Itu sebab saudara dan saya harus tahu berkat yang dari Tuhan disertai dengan kehormatan dan kemuliaan. Amin. Jadi kalau saudara cuma pikirannya cuma sejumlah uang, nilainya uang yang gede, yang banyak, saudara, itu bukan berkat. Itu bukan yang diminta oleh Yabes. Yang diminta oleh Yabes adalah kekayaan yang disertai dengan kehormatan dan kemuliaan. Jadi kalau saya dapat uang dengan cara saya menipu, dengan cara saya mengakali orang lain dan menjatuhkan orang lain, membuat orang lain sengsara, wah, itu cara tidak terhormat. Itu bukan berkat Tuhan. Jadi sekali lagi saya jelaskan, bila saudara minta sejumlah uang dengan pikiran saudara berkati berlimpah, tetapi saudara dan saya memakai cara tidak terhormat, cara yang tidak mulia dan hina, para kekasih, saya beritahu itu bukan berkat dari Tuhan. Karena berkat dari Tuhan adalah kekayaan yang disertai kehormatan dan kemuliaan. Amin. Haleluya. Itu perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, kata kafat dan kafea itu ditulis sebagai doksa. Dan kata doksa adalah etimologi. Arti kata asal daripada nama Yesus. Yesus.
di dalam bahasa Yunani. Jadi di situ doxa ini menunjukkan kepada Yesus. Jadi apa yang diminta oleh Yabes, kafat, kafea pada zaman perjanjian lama, dan itu pada perjanjian baru di mana saya dan Anda hidup, itu menunjuk kepada doxa atau Yesus, yaitu Yesus Juru Selamat. Jadi orang minta diberkati adalah orang yang ingin bersekutu dengan pribadi Yesus. Pada zaman ini kalau saudara menerima sejumlah uang besar atau harta benda dan saudara jauh dari Tuhan, maka itu bukan berkat Allah. Itu orang bilang hoki, itu orang bilang cuan, itu orang bilang benefit, itu orang bilang profit, itu orang bilang sebagai sesuatu margin daripada usaha. Apapun, itu bukan berkat. Kalau seorang menerima berkat, dia menerima pribadi Yesus dalam hidupnya. Hidupnya akan bahagia, hidupnya akan senang, hidupnya akan selalu berada di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Katakan luar biasa. Itulah yang saya inginkan. Berkat ilahi, kehormatan dan kemuliaan menyertai berkat saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, jadi kalau saya memasukkan kata kafat dan doxa di dalam kalimat ini, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ya sudah pasti dong, Yabes. Seolah-olah Tuhan jawab, kalau aku memberkati kamu dengan cara kafat, kafea, dalam perjanjian baru doxa, pribadi Yesus ada di sana, pasti dong kamu punya daerah akan menjadi luas. Pasti dong tanganku menyertai kamu. Pasti dong tidak ada malapetaka akan datang kepadamu. Pasti dong penyakit akan disembuhkan dan tidak akan kau alami. Itu sebab doa Yabes adalah doa orang yang rendah hati dan orang merasa tidak ada harga sama sekali. Bila saya dan saudara datang kepada Tuhan dengan cara seperti Yabes, kita cocok sama seperti dia. Kita ada nilai plusnya. Yabes tinggal dan hidup pada perjanjian lama. Saya dan Anda tinggal dan hidup pada perjanjian baru. Jadi kita sebenarnya bisa memiliki jauh lebih istimewa dari yang diberikan kepada Yabes. Katakan, ucapkan terima kasih, angkat tangan saudara. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Apa yang diterima Yabes akan saya terima, bahkan lebih lagi dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Biarlah penjelasan ini boleh membawa kami kepada pengertian yang lebih intim dengan Engkau sebagai juru selamat, sebagai imam besar kami yang mendengar doa-doa kami dan yang mengabulkan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, itu sebab Yabes perjanjian baru. Katakan Yabes perjanjian baru. Saya harus seperti itu, ya. Saya katakan ini adalah Yabes perjanjian baru, adalah Yabes yang di bawah the dispensation of law. Jadi dispensasi hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu adalah ada 10. Orang melanggar 1, 9 yang lain hangus. Wah, kejam sekali saudara. Saya bilang sebenarnya kurang adil sih. Tapi ini perintah Tuhan pada zaman dahulu. Zaman orang menyembah berhala luar biasa. Itu sebab Tuhan memberikan sesuatu peraturan yang sangat strict, sangat kejam, sangat keras. Tanpa ada satu belas kasihan. Ada 10 hukum. Kalau kamu melanggar 1, 9 yang lain yang kamu bikin hangus. Tetapi saudara, Yabes
Sungguh dia mendapat dispensasi dari hukum Taurat. Satu, saya tadi sudah jelaskan, dia bukan asli Israel, bukan asli Yehuda. Ya, jadi dia tidak ada pada garis keturunan Yehuda. Dia dari cabang yang lain. Jelas disebutkan. Dua, saudara, dia berada di bawah hukum Taurat. Orang kayak begini, kalau minta kepada Tuhan harus berani korban. Berani korban. Tidak disebutkan bahwa Yabes menyembelih korban. Tidak disebutkan. Tapi dia cuma dalam kerendahan hati mohon kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Bukankah untuk zaman itu Yabes mendapat dispensasi luar biasa? Saya tidak tahu kenapa dia tidak bikin korban. Barangkali dia tidak punya uang. Barangkali dia seorang yang benar-benar pada saat dia berdoa itu sangat miskin. Saudara yang kekasih, lihat. Tuhan penuh cinta dan belas kasihan. Tiada yang seperti dia. Tidak ada. Saya dan saudara mempunyai dia. Saya dan saudara mempunyai Allah yang sangat mengasihi engkau. Sangat mengasihi engkau. Apapun yang tidak dimungkinkan. Karena keadaan saya yang tidak memungkinkan. Dia memberi dispensasi. Zaman dahulu saudara, bagaimana orang bisa minta kalau tidak kasih korban sama Tuhan? Tidak ada loh saudara. Mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk mempunyai korban pengampunan dosa. Ketika anak-anak laki-laki umur 12 tahun dibawa ke rumah Tuhan, ke bait Allah untuk pertama kalinya. Pada usia 18 tahun, anak laki-laki ini harus ditebus. Kalau orang tuanya kaya, harus ditebus dengan seekor lembu umur setahun yang tanpa cacat warna putih. Kalau orang tuanya kurang mampu, tetapi masih bisa beli domba umur setahun, warna putih tanpa cacat. Kalau miskin, cukup sepasang burung merpati untuk disembelih asal ada darah. Itu pada zaman dulu, saudara. Jadi bagaimana kita melihat tentang Yabes, bahkan untuk harga korban paling murah pun dia tidak berikan kepada Tuhan. Makanya saya bilang dia mendapat dispensasi dari hukum Taurat. Sebab para kekasih, Yabes mendapat kemurahan Tuhan, yaitu jalan pintas. Katakan, Yabes mendapat kemurahan Tuhan, yaitu jalan pintas. Ayo angkat tangan saudara. Malam ini ya Bapa, berikan kepada hamba jalan pintas yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Darahnya, dagingnya menyatu dengan hamba, sehingga hamba memiliki jawaban-jawaban doa, doksa, yaitu pribadi Tuhan. Dalam nama Yesus, hidup hamba pasti cocok sama seperti Yabes, bahkan lebih dari Yabes. Dalam nama Yesus, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, karena Engkau luar biasa. Kami hidup pada zaman akhir dan kami ingin dispensasi yang diberikan kepada Yabes, the dispensation of Lord, boleh menjadi kenyataan bagi kami dan kami mendapat jalan pintas yang luar biasa. Semua yang memohon kepadamu Bapa, kiranya Kau pertimbangkan, kiranya Kau memberikan apa yang terbaik buat mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya diberkati mengaminkan. Amin.